Kayak gimana sih impresi gue setelah pemasangan kopling slipper clutch di Yamaha Fiction? Serta berapa biaya yang harus kita keluarin buat beli kopling set AC slipper clutch yang original tentunya. Halo John, bareng Brian di sini. Di video sebelumnya, gue udah pernah bahas part-part apa aja yang dibutuhin buat pemasangan kopling slipper clutch di Yamaha Fiction secara PNP. Dan kali ini gue bakal ulas lebih lanjut tentang kayak gimana sih impresi gue setelah pemasangan kopling slipper clutch di Yamaha Fiction, serta berapa biaya yang harus kita keluarin buat beli kopling set AC slipper clutch yang original tentunya. Penasaran? Simak sampai akhir ya. Di poin pertama udah pasti pemasangan ya, karena masih banyak yang belum tahu kalau Fiction Old ternyata bisa banget pakai kopling AC slipper clutch. Nah, untuk pemasangan sendiri, ini bisa dibilang PNP banget ya. PNP banget, bukan paksa, tapi plug and play. Serius, ini nggak ada ubahan sama sekali di area kopling Yamaha Fiction. Kita tinggal copot kopling set lama dan pasang kopling set yang baru. Untuk pemasangannya pun nggak lama lah, kurang lebih ya nggak nyampe setengah jam lah. Pokoknya bener-bener PNP. Dan poin yang kedua, feel riding. Untuk feel riding ini compatible ya, maksudnya ini nyaman di sini dalam artian untuk penggunaan harian dan penggunaan jarak jauh. Alasannya ya udah pasti, tuas kopling jadi lebih enteng. Jadi kita nggak perlu effort yang terlalu banyak lah buat narik tuas kopling. Otomatis ya kalau misalkan kayak gitu, tangan juga jadi nggak gampang pegel dan pastinya nggak gampang capek juga dong. Mungkin pihak pabrikan juga pertimbangannya ke arah situ ya. Karena seperti yang kita tahu, untuk motor kelas 150cc ke bawah tuh belum ada untuk yang pasang kopling AC slipper clutch dari pabrikannya. Dan di sini gue rasa cukup efektif ya, karena pabrikan gak cuma mikirin cuan doang dari penambahan fitur. Untuk value-nya pun gue rasa sangat bermanfaat. Ya kalian juga tahu lah, kalau yang namanya handle kopling pasti intens banget kita tekan, apalagi kalau lagi macet-macetan. Nah, kalau ada fitur ini, feel saat riding jadi jauh lebih nyaman. Lanjut ke poin yang ketiga, engine brake berkurang. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pas lagi deselerasi ataupun turunin gigi, pasti berasa banget kan engine brake-nya. Nah, beda cerita kalau motor kita ada fitur slipper clutch-nya. Fitur ini ngebantu banget buat ngurangin engine brake dan juga buat meminimalisir slip roda belakang saat deselerasi. Fitur ini juga kebilang baru di motor massal kelas 250cc ke bawah, karena umumnya slipper clutch dipakai buat motor-motor balap sekelas MotoGP ataupun buat superbike. Ya, kalau buat ajang balap sih pasti ini berguna banget ya, karena engine brake yang sepersekian detik itu bisa ngaruh ke posisi ridernya. Maksudnya, kalau engine brake-nya kayak di motor-motor biasa, udah pasti pas masuk tikungan bakal kesalip sama rider yang motornya pakai slipper clutch. Karena ya dia emang agak los gitu untuk deselerasinya, mirip-mirip kayak motor 2 tak lah. Nah, kalau buat harian, yang gue rasain sih emang lumayan enak. Kita jadi lebih pede saat masuk tikungan. Tapi ya tetap perhitungannya juga harus pas. Karena kalau misalkan meleset, apalagi yang belum terbiasa pakai fitur ini, pasti bakalan tekor lah. Dan gue pun awalnya juga kayak gitu. Cuman kalau udah terbiasa sih ya jujur aja, fitur ini tuh enak banget. Di poin yang keempat, performa. Menurut gue sih performanya cukup oke ya. Cuman yang gue rasa di sini perbedaannya justru ada di torsi bawah. Jadi untuk output power di RPM bawahnya tuh terkesan lebih smooth aja gitu. Ya bahasa sederhananya sih tenaga motor keluarnya nggak sekaligus, tapi pelan-pelan. Intinya untuk torsi bawah jadi lebih jinak dan gak segalak kayak sebelumnya. Nah, poin yang terakhir, budget. Budget yang kita butuhin buat upgrade kopling konvensional ke kopling slipper clutch itu kurang lebih 1 juta lebih sedikit ya. Sedikit banget kelebihnya. Kalau nggak salah sih 1.050.000-an lah. Nanti untuk rinciannya bakal gua coba cantumin. Dengan budget segitu, gimana menurut kalian? Apakah worth it? Thanks ya udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.